Kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir situasi cukup panas ya Pak, dari aksi demonstrasi yang berlangsung, kemarahan masyarakat dan juga kita bisa melihat begitu ya ada beberapa tindakan-tindakan juga yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir ini, termasuk dari pemerintah sendiri juga sudah menyampaikan sejumlah hal begitu. Nah, apa evaluasi dari pelaku usaha melihat dinamika dan juga ekonomi Indonesia saat ini, dinamika politik serta dinamika ekonomi saat ini, apa yang menjadi concern utama dari para pelaku usaha saat ini, Pak Anton? Baik Pak, pertama tentu saya ingin menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Saudara Afwan Kurniawan dan juga terjadi di Jogja, di Makassar. Tentu semua kejadian ini kan kita tidak inginkan, jadi tentunya supaya keluarga juga diberi ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kedua Mbak, ini ada hal yang barangkali sulit saya mengomentari karena begini. Di satu pihak pemerintah dengan optimis mengatakan, katakanlah kita tadi di berita awal terjadi surplus neraca perdagangan dan inflasi menurun karena deflasi, dan kedua optimis pertumbuhan akan dicapai. Itu di satu pihak statement resmi pemerintah. Di lain pihak, dan itu yang menjadi concern dari para mahasiswa. Jadi kita harus pisahkan, kalau kita bicara ada kegiatan demonstrasi seperti ini, jangan kita samaratakan lah. Karena ada yang saya kira memang berjuang demi idealisme dan real problem yang mereka hadapi, tapi ada juga yang ingin memanfaatkan dengan menjara rumah, toko, dan lain-lain ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa semua yang ikut turun ke jalan itu adalah tujuan yang sama, yaitu ingin memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Karena ada yang hanya berpikir jangka pendek, yaitu ya ingin menjara dan lain-lain. Nah, di satu pihak pemerintah yang optimis dengan angka-angka tadi, tetapi di lain pihak ada keluhan dari masyarakat bahwa cari pekerjaan susah, pelaku mengeluh juga bahwa daya beli turun dan lain-lain. Artinya di satu pihak pemerintah optimis mengatakan hal positif, yaitu tidak ada daya beli menurun, pertumbuhan kita naik, kemiskinan menurun, ya, dan lain-lain. Termasuk impor kita, neraca perdagangan kita naik. Nah, tetapi kalau saya melihat banyak pengusaha melihat bahwa impor kita ini pun agak sulit ya, artinya ada pabrik yang memang produksinya ya itu saja tidak berubah dan ada track record, tetapi jatah impornya diberikan 6 bulan. Sehingga seringkali kalau izin terlambat keluar jadi problem ya, semacam itu. Nah, di lain pihak yang keluhan swasta seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang paling baik adalah kita bersama pemerintah harus menyamakan persepsi, baru bisa mendapat resep yang baik untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi kita sangat appreciate Presiden pidato kemarin akan mengatasi masalah keamanan dan akan menindak kerusuhan dan lain-lain. Tetapi yang sebenarnya yang kita harapkan adalah akar permasalahan itu yang harus diatasi. Ya, baik. Dan ini yang akan sangat mempengaruhi ekonomi, Baik, Mbak. baik. Karena Akar kalau terjadi permasalahan yang riot, harus diatasi dan harus diperbaiki begitu ya. Nah, dari sejumlah iya. tuntutan yang dilakukan oleh masa aksi, oleh para demonstran begitu ya. Tuntutan apa saja yang sebetulnya juga disetujui oleh para pelaku usaha Pak demi kebaikan dan juga keberlangsungan dunia usaha ke depannya? Ya satu contoh begini, saya ambil aja satu dulu ya, pajak ya. Pajak ini kita tahu dalam membangun kita butuh pajak. Saya tidak against untuk tidak bayar pajak, tapi saya setuju kita harus membayar pajak. Nah, tetapi kalau dalam pengeluaran kita yang besar, di mana penerimaan yang berkurang, dan itu dilakukan dengan cara juga yang tidak bijaksana, akan terjadi seperti kasus Pati, kasus Bone, dan lain-lain. Nah, kita ambil saja pajak ini kan begini, transfer ke daerah berkurang. Kalau tidak salah 24,7% dan jumlah juga 300-an triliun ya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi terutama DAU yang akan diterima oleh daerah. Banyak daerah yang sudah dibiasakan di zaman kepemerintahan yang lalu, yaitu DAU-nya naik, ya, DAU naik berdasarkan proposal. Seperti saya, kalau saya ini dengan gaji 10 juta, tiba-tiba saya dimanjakan dengan gaji 25 juta, gaya hidup saya kan sudah 25 juta ini. Tiba-tiba dipotong, akan problem. Nah, oleh karena itu yang akan dilakukan, kita bicara pajak daerah dulu ini, Mbak.
Nah, apa yang dilakukan yaitu kepanikan daerah yang akan mendapatkan kompensasi penerimaan pajak di daerah yang sesuai kewenangan dia. Dan yang paling gampang dia koleksi, ya kolek, ya. Apa itu? Ya pertama PBB, kedua ya masalah retribusi parkir, penerangan jalan dan lain-lain. Semua ini akan membebani masyarakat. Nah, dalam keadaan ekonomi begini, apakah ini tidak dipikirkan? Ini kan baru satu hal ya. Dan kedua ya tentunya mengenai pencarian lapangan kerja dan lain kepastian hukum dan seterusnya. Ini semua tentunya paling bagus sebelum ini ya katakanlah terjadi seperti kejadian kemarin-kemarin ya ini harus kita bicara terbuka antara private sector dan pemerintah untuk duduk bersama. Saya kira kita duduk bersama untuk cari solusi. Nah sekarang kenapa ini daya beli turun? Daya beli turun menurut saya karena pekerjaan atau menjadi formal worker juga susah sekarang. Ya, baik. Karena itu lebih banyak ya untuk mencari sebagai safety net banyak yang menjadi mitranya Gojek atau Grab. Ya, Karena faktanya kalau Gojek atau Grab di luar negeri, nasib mereka lebih baik. ya. Pendapatan mereka lebih tinggi. Tapi karena kita yang masuk di sektor itu begitu banyak, sehingga terjadi persaingan yang cukup tajam. Baik. Sehingga ada satu pengemudi Grab mobil mengeluh ke saya atau Gojek ya mengeluh bahwa kalau dari selatan ke airport dia cuma terima 85.000 ya akhirnya pendapatan sehari mungkin tidak cukup untuk dia bayar pelunasan mobil. Baik, baik. Nah semua ini kan akumulasi, Mbak. Baik, ini permasalahan di sektor ketenagakerjaan juga begitu ya tadi seperti Anda sampaikan keluhan dari masyarakat ini berkaitan dengan minimnya lapangan pekerjaan, kemudian juga PHK yang terjadi di mana-mana ini kan juga menjadi salah satu concern ataupun juga tuntutan dari para massa aksi begitu. Nah, Anda sendiri Pak dari dunia usaha melihat situasi saat ini seperti apa begitu? Artinya apakah memang tuntutan dan juga apa yang bisa diperbaiki dan juga seperti apa mungkin dari dunia usaha juga bisa menyelesaikan ataupun juga bisa membantu begitu ya tuntutan-tuntutan ini dan menyesuaikan tentunya dengan kondisi yang ada saat ini seperti apa Pak Anton? Pertama, untuk menyelesaikan masalah ekonomi bangsa tentunya kita membutuhkan modal asing juga. Kita tidak bisa berdiri sendiri, Mbak. Ini secara jujur saya bisa katakan karena eh, masalah yang paling utama pertumbuhan kita juga harus bisa menjawab penciptaan lapangan kerja yang kita butuh. Nah, oleh karena itu tentu dari segi pengusaha baik domestik maupun dari luar atau investor luar yang mereka butuhkan itu adalah tentunya kepastian usaha. Kedua itu adanya jaminan keamanan. Nah tentunya kejadian kemarin-kemarin ini akan tersebar. Kita tidak bisa tutup lagi. Dunia ini kan sudah menjadi katakan datar dan tidak bisa kita menyembunyikan berita apapun. Nah oleh karena itu yang kita harapkan sekarang adalah bagaimana jaminan dari pemerintah bahwa pertama tentunya tidak akan ada kejadian seperti ini lagi. Dan kedua tentunya menyelesaikan akar permasalahan.